Halo, perkenalkan nama saya Ahadi. Saya dari SDN 016 Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sini saya akan membahas tentang batasan KA. Dua keterbatasan utama KA yang saya pelajari adalah ketergantungan pada data dan kurangnya pemahaman konteks manusia. KA membutuhkan data dalam jumlah besar dan berkualitas untuk berfungsi secara optimal. Jika data terbatas atau bias, hasilnya bisa saja tidak akurat atau bahkan merugikan. Selain itu, KA tidak benar-benar memahami emosi atau nuansa sosial selayaknya manusia. Misalnya, chatbot mungkin merespon pertanyaan siswa dengan logis, tetapi gagal menangkap kesedihan ataupun kebingungan di baliknya. Menurut saya, keterbatasan ini menunjukkan bahwa KA hanyalah alat bantu, bukan pengganti peran guru ataupun interaksi manusiawi di sekolah. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Bagus Setioko. Saya berasal dari SD Negeri 02210. Di sini saya dari kelompok 3 ingin sedikit memaparkan tentang dampak keterbatasan KA di sekolah. Keterbatasan ini mempengaruhi penggunaan KA di sekolah dalam beberapa cara. Pertama, jika data pelatihan KA tidak beragam, sistem seperti chatbot bantuan belajar mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan dari perspektif budaya lokal. Kedua, ketidakmampuan KA memahami konteks emosional bisa mengurangi efektivitasnya dalam mendukung siswa yang butuh pendekatan secara personal. Contohnya, seorang siswa yang stres mungkin tidak terbantu dengan saran generik dari AI maksud saya. Oleh karena itu, sekolah perlu memastikan bahwa KA digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti interaksi guru ke siswa. Baik, sekian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat. Saya dari SDN 02310. Saya akan sedikit memaparkan prinsip etika dalam penggunaan KA di sekolah. Dua prinsip etika penting untuk KA di sekolah adalah transparansi dan keadilan. Transparansi berarti siswa dan guru harus tahu kapan mereka berinteraksi dengan AI, bukan manusia. Misalnya, jika sekolah menggunakan chatbot untuk bimbingan belajar, bot tersebut harus memperkenalkan dirinya sebagai AI. Para siswa juga harus memahami bahwa jawaban dari AI tidak selamanya benar. Keadilan mengharuskan KA tidak memihak kelompok tertentu. Contohnya, alat AI untuk penilaian isai harus diuji agar tidak mendiskriminasi siswa dari latar belakang tertentu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Arif Nur Cahyanto dari SDN 01210. Saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan prinsip etika. Di sekolah, penerapan prinsip etika dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, transparansi. Memberikan label jelas pada materi pembelajaran yang dihasilkan AI. Misalnya, artikel ini dibuat dengan bantuan AI. Berikutnya, guru mendiskusikan kelebihan dan keterbatasan AI di kelas, termasuk risiko plagiat dan kesalahan fakta. Yang kedua, keadilan. Guru meninjau kembali jawaban siswa yang diperiksa otomatis oleh AI untuk memastikan tidak terjadi kesalahan saat melakukan penilaian. Guru menyiapkan berbagai opsi untuk mengumpulkan respon siswa saat membuat tugas siswa menggunakan AI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan dari SDN 012 Loakulu. Saya akan memaparkan tentang kesimpulan refleksi. Keterbatasan dan tantangan etika KA mengingatkan kita bahwa teknologi ini harus digunakan secara bijak. Di sekolah, KA bisa menjadi alat hebat untuk personalisasi pembelajaran, tetapi tidak boleh mengikis nilai-nilai kemanusiaan seperti empati dan keadilan. Guru tetap memegang peran sentral dan membimbing siswa, sementara KA berfungsi sebagai pendukung. Nah,
Dengan menerapkan prinsip transparansi dan keadilan, sekolah dapat memanfaatkan AI secara bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berintegritas. Nah, catatan akhir, refleksi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi, teknologi, dan nilai-nilai pendidikan. Mungkin itu. Terima kasih.